Assalamualaikum, apakah suara saya terdengar, Pak? Dengar Kak. Jelas nggak? Terdengar Kak, tapi Aman gambarnya suara ya? masih hitam. Gambarnya masih hitam, nggak apa-apa, ini udah dinyalain sih. Jelas Kak, jelas. Kamera udah dinyalain, cuman ya gitulah, koneksi-koneksi. Sip lah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'd. Bisnis Islam harus berislam. Oke, kita lanjut aja. Lah, ini belum diedit. Nggak apa-apa. Geser dulu. Nah, ya itulah. Itu tadi daftar isi tapi belum gue edit dah. Mohon maaf teman-teman sekalian. 20 menit ya, berarti sampai jam 9 pas maksimal. Gue singkat aja ya, walau belum tentu jelas, belum tentu padat, yang penting singkat dah. Oke, sebelumnya karena kebetulan cuman gue doang yang di bisnis Islam, gue izin menyampaikan secara lebih terpersonalisasi ya teman-teman. Maksudnya lebih banyak pengalaman gue pribadi, dan ya nggak umum lah. Misalkan kalian mau nge-search apa aja, nge-search di Google pun dapat gitu kan, bisnis Islam itu apa, ada di Google. Gue ingin coba menyampaikan apa-apa yang mungkin nggak bakal bisa kalian temukan dengan search engine gitu di sini. Oh iya, sebelumnya buat ya entah yang teman-teman boleh on cam ya, entah yang nanya entah yang apa, mungkin ada beberapa hadiah buat dibawa pas ke Kuningan. Barangkali ada yang bisa dapat gitu kan, kalau ada yang pertanyaannya gue suka atau aktif atau apapun itu. Oke, pertama-tama menjadi seorang mahasiswa bisnis Islam ini adalah salah satu takdir yang paling gue syukuri, teman-teman. Ini sebuah pembukaan buat kita coba iniin berikutnya ya. Coba kita lihat berikutnya ada apa. Oke, boleh digeser lagi. Nah, pertama-tama gue taruh di awal ya. Yang biasanya yang lain di akhir gue taruh awal aja. Jadi ada di mana aja sih jurusan bisnis Islam ini? Ya, sebagaimana di gambar ini ya, gue tulis ada sekitar 20 universitas yang di dalamnya ada jurusan bisnis Islam. Dan semuanya ada di FEB UI, kebetulan. Di jurusan lain gue udah nyoba nge-search di PD Dikti ya, nggak ada, bener-bener nggak ada. Karena rata-rata ekonomi Islam atau mungkin ekonomi dan bisnis Islam yang secara khusus bisnis Islam itu nggak ada selain di FEB. Oke, kita lanjut lagi. Jadi apa-apa yang gue jelasin sekarang ini perspektif seorang mahasiswa FEB UI khususnya bisnis Islam ya. Oke, sejarahnya nih, ada sejarahnya. Tahun 2000 mereka udah mau ngadain jurusan bisnis Islam ini. Tahun 2000, Adi Warman Karim ini hari ini adalah seorang komisaris Bank BSI, kalau kalian tahu. Jadi kita baru berhasil berdiri ini di tahun 2013. Nah, jadi pada masa sebelum-sebelumnya itu gitu, para mahasiswa di FEB UI yang memiliki kepedulian terhadap bisnis Islam, ekonomi Islam, mereka ini mengusahakan, terus di sini ada bikin kuliah intensif ekonomi Islam yang sampai hari ini kepanitiaan ini masih ada gitu. Misalkan kalian pengen coba jadi mahasiswa bisnis Islam tapi tanpa masuk UI, itu bisa ikut di sana. Cari aja IG-nya KIEI. Terus nah, Aufa Raufik tahu kan Andi Warman Karim itu siapa? Kalau kita orang ekonomi Islam harus tahu semua. Oke, setelah itu ya Bapak Josi akhirnya. Jadi kan FEBUI ini sebuah lingkungan yang kalau dibilang keras, kapitalis, nah kalau mau kasarnya lagi, di mana semua isinya tentang uang dan uang. Jadi bisnis Islam ini muncul sebagai oase, bagaimana mereka memperjuangkan karena kesadaran bahwa ekonomi Islam itu jauh lebih membawa manfaat daripada ekonomi yang konvensional. Dari situ mereka berangkat, dan akhirnya udah diusahakan dari 2000 sampai 2013 baru lahir, artinya 13 tahun perjuangannya. Dan 2013 pun bisa berhasil menjadi sebuah jurusan setelah ketika dekannya sendiri adalah orang itu gitu. Dekannya sendiri orang kita, di antara kita yang peduli ekonomi Islam, baru berhasil disahkan jurusan bisnis Islam dan ekonomi Islam. Oke, geser lagi, lanjut. Sip, ini visi misi gue ambil dari Prodi Bisnis Islam. Kenapa gue taruh? Sebenarnya ini bisa iya zaman Rasul aja. Wah, Bonek Surabaya. Mari kita berbincang gitu. Sebenarnya nanti gue sampein lah di akhir ada juga. Ya sebenarnya bisa kalian search, cuman tadi pas gue search di Google bagi tahun gitu. Bagi tahun ternyata webnya mereka. Jadi di sini gue kasih ya. Udahlah, ini mah bisa dibaca sendiri aja, lanjutin langsung.
Jadi kalau sistem ekonomi bisa merubah kehidupan bangsa, maka ekonomi Islam bisa merubah peradaban. Benar adanya. 100% benar setelah gue belajar. Oke, ini pertanyaan dari Fahmi ya. Kemarin Fahminya ada gak? Coba Fahminya ketik satu di kolom komentar. Oke, jadi kemarin pas gue sempat nanya ke grup khususnya Ikhwan ya, apa aja nih yang mau disampaikan terkait bisnis Islam, yang kalian penasaran apa? Nah, terus ada dari Fahmi, nah, Ikram Bang. Ada pertanyaan, bedanya BI sama manajemen tuh apa sih? Oke. Jadi gue start dari di FEB UI, akuntansi tadi udah dijelasin sebelumnya, ilmu ekonomi dan ekonomi pembangunan juga udah, sebelumnya ada penjelasan. Jadi ya kalian udah punya gambaran tentang apa aja jurusan itu. Jadi di FEB UI ini ada 5 jurusan, yang ada di 3 departemen. 3 departemen itu adalah akuntansi, ilmu ekonomi, dan juga manajemen. Tiga-tiganya ya bedanya udah jelas lah, akuntansi hitung-hitungan, ekonomi kurva-kurva, manajemen lebih skala kecil. Nah, terus muncullah 2 anaknya. Anaknya ini adalah bisnis Islam dan ilmu ekonomi Islam. Apa yang membedakan mereka? Yang membedakan mereka, ilmu ekonomi Islam ini anaknya dari departemen ilmu ekonomi. Jadi dia ilmu ekonomi versi Islamnya. Sedangkan bisnis Islam adalah anak dari manajemen. Dia ada di departemen manajemen. Jadi ilmu manajemen tapi Islamnya gitu. Nah gitu. Jadi di sini definisi yang mempelajari 4 branches of management. Ini adalah entar peminatannya ke 4 arah ini, finance, bagaimana jadi finance dalam perusahaan lah, kalau kerja operations, marketing, dan HR. Ini rata-rata kalau dalam struktur sebuah perusahaan di atasnya CEO ada 4 COO, ada 4 shift lagi. Ini dibagi ke 4 cabang ini. Oke, kita lanjut lagi. Oh, manajemen ya belum gue jelasin ya. Manajemen ini, mohon maaf teman-teman manajemen yang nanti menjelaskan di akhir, bukannya gimana-gimana. Yang paling mudah dan singkat untuk menjelaskan perbedaan antara BI dan MANI, ya ini ya. Walaupun ujung-ujungnya ke tiap-tiap orangnya juga. Cuman ini yang paling mudah, saya taruh di sini. Mohon maaf teman-teman manajemen. Oke, lanjut lagi. Mata kuliah, ini yang paling penting dari segala yang penting. Kelihatan kan ya? Kelihatan lah. Oke, di semester 1. Semester 2 ini tuh masih umum banget. Masih matkul sefakultas. Wah, ini kalian, pusing deh gue belajar yang gini-ginian. Pengantar akuntansi, pengantar ekonomi, segala-segala yang tadi dijelasin oleh Kak Bibin ya, itu segala-segala makro, mikro, agregat, dan kawanannya. Terus di akuntansi tadi ada keseimbangan harus balance dan sebagainya, itu kita pelajarin juga di tahun pertama. Tahun pertama itu masih umum. Kemudian masuk ke tahun kedua, udah mulai masuk nih usul fikih. Yang PK berarti harusnya udah punya ilmu dari BI ini yang usul fikih. Terus ada filosofi, etika, dan tausiah ekonomi Islam. Ini yang sangat-sangat menarik. Fikih muamalah juga kita belajar. Kalau di HK tuh fikih sunnah tuh. Fikih sunnah beneran kepake. Terus ada sejarah peradaban dan pemikiran ekonomi Islam. Nah, kita bicara sejarah. Jadi yang mau menghindari matematika, yang mau menghindari sejarah, ya jangan ke sini gitu. Karena ketemu sama semua ini. Di sini ada bisnis global, fikir riba dan gharar, mikroekonomi Islam, takafur takafur. Ya, inilah ada. Oke, kita lanjut lagi. Semester 6, 7, 8 gue masukin karena udah ada yang kampus merdeka, terus ada juga yang matkul-matkul pilihan, jadi gue masukin. Oke, kita lanjut lagi. Dosen, di sini dosen berpendidikan S2, S3. S3 81%. S2 19%. Ya udahlah ya. Emang kampus FEB UI gitu. Oke, lanjut lagi aja. Dilihat aja apa. Admisi mahasiswa ada SNMPTN atau hari ini SNBT. Kemudian ada Olimpiade, ini undangan. Afirmasi ini buat yang kurang mampu. SBMPTN atau ya itulah namanya hari ini, dan SIMAK UI. Kebetulan gue masuk jalur SIMAK UI. Dan gue menyarankan teman-teman jangan coba ambil di SNMPTN ya. Tapi coba aja sih. Cuman kayaknya jangan. Karena kan berdasarkan performa yang sebelumnya. Dan performa gue kebetulan jelek gitu ya. Tapi coba nggak ada salahnya. Sip, rata nilai. Nah ini nih paling gampang. Bisnis Islam kita lihat ya. Bisnis Islam UI ini bisa dibilang passing grade-nya paling rendah di antara jurusan-jurusan lain di FEB UI. Oke, kita lanjut lagi. Jangka waktu memperoleh pekerjaan nih. Orang-orang kan bicara prospek. Ini adalah prospeknya. Ini data dari Prodi berdasarkan survei nyata ya. 70% kurang dari 3 bulan setelah wisuda, karena rata-rata lah kok 72-nya, yang bawah 30, mohon maaf. Yang bawah 30. Kurang dari 3 bulan karena rata-rata ya udah magang duluan gitu. Dan udah kenal duluan, dan rata-rata habis dari magang kan lanjut kontrak lah. Cuma tinggal
sarjana doang. Sip, lanjut lagi. Bahkan ada aja tuh yang skripsi nggak dikerja-kerjain karena keenakan magang. Oke, kita lanjut lagi. Karir prospek, BI, OJK, Kenex. Nah, ini boleh dilihat aja. Kemudian sektor-sektornya ini ya kelihatan ya. Ada banyak. Terus kok seluas ini gitu ya. BI juga masuk gitu. Karena lulusannya SE, Sarjana Ekonomi. Ini mah efek jakun ya Kak, salah satu di antaranya. Efek bisnis Islam sebenarnya. Karena kita sarjana ekonomi. Jadi di FEB UI ini 5 jurusan semuanya lulus-lulus. Gelarnya sama sarjana ekonomi. Jadi beberapa teman-teman beberapa angkatan atas bahkan ada yang apa namanya? ngakunya lulusan manajemen gitu. Karena ya SE juga. Dan memang yang dipelajari pun itu, cuman dengan tambahan bagaimana ekonomi Islam itu sendiri. Ya oke, kita lanjut lagi. Slide berapa ya? Nah, masih prospek juga. Kemudian tadi kan ada matkul namanya tasawuf dalam ekonomi Islam. Dosennya ini Pak Jusi yang kemarin berhasil mensahkan gitu kan ya. Terus gue sempat ada kesempatan berbicara dengan beliau gitu. Dan di antara perbincangan ini isinya adalah kamu ekonomi Islam atau bisnis Islam gitu. Karena tasawuf tadi kan matkul yang ada di IEI dan BI ya. Saya BI Pak. Wah, kalau BI lebih gampang. Halapannya gimana kalian jadi seorang sosiopreneur. Kitabisa.com, Al-Fatih Timur, lulusan FPB UI juga pendirinya. Walaupun pada saat itu belum ada bisnis Islam ya. Jadi karena dia di manajemen kalau nggak salah. Ya harapan dari seorang lulusan BI ini adalah menjadi sosiopreneur yang kaya, tapi kaya bukan buat dirinya sendiri. Oke, kita lanjut lagi. Ini contoh-contoh doang sosiopreneur ya. Bukan harapannya bekerja di situ, cuman harapannya bisa bikin yang semacam itu. Oke, keunikan IBI, High Solidarity. Karena sedikit mahasiswanya sekitar 40-an. Jadi kita kenal satu sama lain. Gue bener-bener kenal satu sama lain. Bener-bener kenal siapa aja teman-teman gue di BI. Sip. Untuk baru, nah, merupakan jurusan baru dan ada di FEB UI. Lagi-lagi di sini kita mempelajari ilmu yang masih terus berkembang. Sehingga menjadi salah satu tonggak pembentuk ekonomi syariah di Indonesia. Dunia akhirat balance. Nah, biasanya kalau lagi kelas dikasih waktu sholat, betul, jadi kelas ada di jam 11 sampai dengan jam 3 gitu. Kadang ada jeda sholat dulu, setengah jam. Kemudian ada juga nih, ada kuliah Islam komprehensif dan juga ada mata kuliah bahasa Arab yang bahkan ya gak ada di tempat lain lah maksudnya bahkan menurut beberapa dosen jurusan BI ini lebih Islami daripada sastra Arab sendiri secara materi. Oke, kita lanjut lagi. 5 menit lagi ya. Mahasiswanya berapa? Bisnis Islam ini sekitar 45-50 orang. Kemudian komposisi cowok ceweknya gimana? Nggak tahu, gue sendiri nggak pernah hitung, cuman dari kelihatannya sih rata ya, seimbang, cenderung seimbang. Di sana hedon-hedon apa enggak? Oh jelas, karena ada di FEB UI, karena ada di Jakarta Selatan, karena rata-rata ngomongnya bilingual semua tuh, memang kelihatannya secara sosial, jadi ya memang cukup hedon, cuman ya pilihan ada di kita sendiri, gimana mau ke bawah arus itu, atau kita punya prinsip sendiri. Namanya kan bisnis Islam ya, apakah isinya anak-anak alim semua? Sedikit, kalau gue bilang, sedikit lebih alim. Oh iya, Depok ya. Depok, tapi warganya warga Jaksel ya. Depok cuma daerah aja. Oke, jadi lebih alim sedikit, walaupun secara umum, ya sebagaimana warga FEB UI umumnya gitu ya. FEI ini bahkan, buat ukuran UI, ya soshum lah, wajar ya, sewajarnya soshum. Dalam sebuah kampus, terutama kampus ibu kota gitu kan ya, cenderung ya sosialnya lumayan sulit lah. Oke, kita lanjut lagi. Kenapa jangan BI? Kalau yang lain kenapa harus BI? Gue bilang kenapa jangan BI? Nggak enak. Nih, nggak enaknya apa aja. Matkulnya susah. Benar-benar susah. Kurva, akuntansi, teori, kita dalil belajar, sejarah belajar. Ya, intinya pusing lah. Bahkan gue sendiri bukannya gimana-gimana ya. Gue ini kalau ada paralel di HK kemarin, gue ini juara 4 terus ya. Kalah sama Ahwat. Entah karena penilaian Ahwat, entah lebih mudah atau gimana, pokoknya kalau di Ikhwan bisa dibilang nomor 1 lah, tukar-tukaran sama Irfan. Tadi Irfan masih ada nggak di sini? Kalau masih ada, ya tukar-tukaran sama dia aja gitu secara posisi. Ya bisa dibilang paling pintar si IPS lah kalau mau kasarnya. Cuman
lagi-lagi gue pun kesulitan, sangat-sangat kesulitan untuk mengikuti pelajaran di FEB UI. Sesulit itu. Bahkan teman gue kalau pernah ngebandingin apa akuntansinya UI sama Unair, temen gue tuh pernah ngebandingin di Unair itu apa materi UTS kita itu setara dengan materi UAS mereka gitu kan. Oke, bisnisnya agak menipu nih. Gue sebelumnya cerita sedikit, gue sebelumnya pengen ke SBM ITB karena gue berpikir buat membangun sebuah usaha, membangun bisnis. Gue nggak mau ilmu ekonomi karena nggak mau jadi ekonom, pengennya kaya gitu kan ya. Ekonom kan nggak kaya. Cuman pas lagi daftar SIMAK baru ketemu nih, oh ada bisnis Islam, namanya bisnis, masuk. Tapi ternyata pada nyatanya bisnisnya nggak sebisnis gitu. FEBUI memang dasarnya pada teori, beda jauh dengan SBM ITB kalau yang kalian benar-benar pengen jadi pebisnis. Cuman di luar dari itu ada hal plus yang jauh lebih penting dari sekedar memperkaya diri gue gitu. Oke, kemudian yang berikutnya nggak enaknya lagi ada sangat-sangat melelahkan. Di sini kita pelajarannya berat, kemudian rata-rata punya kepanitiaan yang berat-berat juga, organisasi, ada politiknya juga, orang-orang suka lomba dan lain sebagainya, atau dalam garis besar adalah FOMO, fear of missing out gitu. Jadi, wah kencang banget budaya saling kejar-kejarannya di sini. Kalau kalian nggak punya pendirian, capek sendiri, susah. Perlu kuat iman karena ya gitulah, sedikit cerita ya maksudnya. Di FEBU ini termasuk yang musolanya paling jelek ya. Dibanding fakultas lain di UI, kalau gue lihat kenapa ya karena emang nggak ada yang peduli juga dengan musola. Ya realitinya begitu. Jadi kita perlu punya fondasi yang kuat sebelum masuk sini. Isinya warga Jaksel, ya itulah tadi FOMO dan kawan-kawannya, overthinking, over, banyak mengada-ngadakan masalah yang nggak ada, itu di sekitar kita teman-temannya kayak gitu. Oke, lanjut lagi. Wah, udah 58, lama juga ternyata ya. Oke, enaknya apa? Double Crown Accreditation, ini adalah akreditasi internasional gitu kan ya. FEBU udah punya AMBA dan juga udah punya SSB nih. Kalau secara khusus ekonomi Islam dan bisnis Islam pertama di dunia, catat baik-baik di dunia. Kemudian jurusan paling gampang, betul, paling gampang walaupun ya susah juga. Dosennya berkelas semua, ini udah jelas, rata-rata PhD dan PhD-nya ya internasional. Kemudian jurnal-jurnalnya ya mereka maksudnya kerjaannya juga pada konferensi internasional terus gitu. Maaf ya kelas diganti, saya kebetulan lagi di Kuala Lumpur ada konferensi ya gitu-gitu tuh sering. Terus kemudian oase dikencangnya kehidupan FEBUI yang tadi gue bilang secepat itu, serba cepat. Bisnis BI ini hadir sebagai apa ya, penetralisir kalau bisa dibilang. Jadi ya sedikit slow down lah, tempat di mana bisa sedikit slow down di kencangnya FEBUI. FEB, iya, BI ini ada di FEB. Itu keuntungan besar kita di FEB. Karena wah sebagus itu kalau kalian tahu Just Goes to Campus gitu kan ya, di mana kemarin bahkan dari sponsor dapat 2,5 M, pemasukan mereka sekitar 7 M kalau nggak salah. Itu acara kampus gitu kan ya. Dan masih banyak acara lain, ada sekitar 40-an kepanitiaan di FEBUI. Sebuah fakta yang anak UI di fakultas lain pun heran biasanya. Kemudian sekitar lo orang berilmu, nah ini gue rasain banget. Jadi walaupun gue ketinggalan, walaupun gue cenderung agak kesulitan, tapi karena sekitar gue orang-orang pinter semua gitu kan ya kebawa pinter gitu. Orang-orang keren semua ya kebawa keren. Itulah gampang. Punya cara berpikir makro. Nah ini sebagai, ini kan gue baru bikin slide barusan ya, gue baru kepikiran buat nambahin ini. Setelah tadi Bibin ngejelasin, oh iya benar juga, pola pikir makro ini penting. Dan gue walaupun BI, yang tadi disebut Bibin manajemen, pada ujung-ujungnya lebih ke skala mikro, cuman pola berpikir makro ini gue dapat di tahun pertama. Dan dengan begini ya bisa melihat apa ya, kondisi ekonomi, kondisi dunia secara lebih holistik, gitu kan ya. Kemudian kalau ada hal unik gitu kemarin pas demo BBM itu semua fakultas di UI itu setuju kecuali FEB UI karena dengan pola pikir dengan cara pandang makro kita secara logika secara rasional memang BBM dinaikin dan BLT itu bagus gitu. Oke, kita lanjut lagi, itu nggak bakal didapetin kalau nggak di FEB UI. Lanjut izin mundur dikit ya, 9:05 lah berarti kita toleransi 5 menit. Lanjut. Mana tadi habis ini apa ya? Belum geser kah? Apakah aku yang lambat? Aduh, cek. Wah, fix. Kedengeran nggak sih ini? Kedengeran kan? Oh ya, mana. Mau operator. Ini kamera kenapa mati nyala ya? Oke.
Oke, setelah tadi yang gue sampaikan bahwa menjadi mahasiswa BI itu salah satu yang salah satu takdir gitu kan, walaupun di detik-detik terakhir disimak UI, gue nggak kepikiran sama sekali sebelumnya ada jurusan BI ini, tapi akhirnya gue bersyukur bisa ada di dalam situ. Di antaranya karena ini, gue bisa merasakan gimana nikmatnya Islam, gimana ekonomi Islam ini membawa kemaslahatan. Sebelumnya gue hanya seorang, bahkan di Usul Fatimah yang cenderung Islami, gue hanya berpikir segala sesuatu tentang halal haram, tentang surga neraka. Gue sholat, gue dapat surga, gue dosa, gue dapat neraka. Cuma sependek gitu. Gue pada saat itu, mungkin kalian lebih bagus, itu bagus banget gitu ya. Cuman gue pada saat itu begitu. Kemudian setelah masuk di FEBU yang cenderung rasional, semuanya tentang rasional, semuanya tentang akal, dan gue dikasih tahu, gue mendapat pelajaran bahwa ternyata ekonomi Islam itu nggak nggak aduh, ekonomi Islam itu sedalam itu gitu, bukan sederhana di Baharam, nggak sependek itu, bener-bener sedalam itu gitu, yang wah seru deh. Soalnya seenggak-enggaknya misalkan kalian gak masuk FEBU ya, ntar KYI harus ikut deh, asli. Nah ini dia beberapa poin yang baru gue dapetin setelah gue belajar. Ini pun gue baru 1,5 tahun gitu, dari 4 tahun masih banyak banget yang bisa gue dapetin. Kalian tahu kalau sistem Mudoroba membawa pada kurangnya kesenjangan? Kalau kalian tahu Sustainable Development Goals, dari 20 Sustainable Development Goals yang paling susah dicapai itu adalah mengurangi kesenjangan. Itu menurut ahli paling susah, di antara mengurangi kelaparan, di antara menjaga climate change dan lain-lain, yang paling susah itu mengurangi kesenjangan. Dan Mudoroba dari ekonomi Islam dengan ilmunya sejak ratusan tahun yang lalu gitu, udah punya manfaat sejauh itu gitu, yang bahkan ekonom sampai hari ini pun masih bingung, dan Mudoroba datang untuk mengatasi itu gitu. Kemudian usul fikih dengan makosid syariah yang 5, Al-Qudiyatul Khomisah, udah beres ya. Oh ini kontak gua, Anu Zulfanor, WhatsApp ada di grup sih. Kalau yang Iwan, kalau yang Awad ya minta aja lah ke kakaknya. Soalnya bisnis Islam gua doang kan, gitu kan. Kalau mau pertanyaan-pertanyaan silahkan. Ya udah, makasih. Kembalikan lagi ke Mas Azam karena udah lewat ya Mas ya. Mas, ini ada pertanyaan di kolom chat. Ada yang nanya tadi. Cuman apa namanya? Udah habis waktunya ya? Boleh dijawab sekarang apa nanti aja? Nanti aja Kak, mungkin Kak ya. Oke, siap. Terima kasih Mas Azam. Catat aja dulu dicatat. Oke. Oke, Oke. makasih.